Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beatrix Konatre dengan NIM 24080574332. Sini saya akan membahas bagaimana persepsi dapat memengaruhi pengambilan keputusan individu serta dampak terhadap organisasi. Materi ini penting karena dalam praktik manajemen banyak keputusan gagal, bukan karena kurang data tetapi karena kesalahan persepsi. Apa itu persepsi individu? Persepsi adalah proses bagaimana individu menginterpretasikan dan memberi makna terhadap informasi yang mereka terima. Yang dimana dua orang bisa menerima informasi yang sama tetapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi persepsi. Persepsi yang dipengaruhi oleh karakter pribadi, konteks sosial, dan karakter stimulus. Namun secara kritis, kita bisa melihat bahwa pengalaman masa lalu sering menjadi filter utama kita, yang dimana individu cenderung tidak benar-benar objektif untuk suatu hal, tetapi melihat realitas sesuai dengan kerangkaian berpikirnya sendiri. Kemudian ada teori atribusi, yang dimana atribusi adalah cara individu mencari penyebab di balik perlakuan atau hasil. Dan di sini ada dalam konteks internal dan eksternal. Permasalahannya, manusia sering melakukan fundamental attribution error, yaitu terlalu menyalahkan faktor internal dan mengabaikan faktor situasional. Ini berbahaya dalam organisasi karena bisa menyebabkan salah penilaian terhadap kinerja, baik sesama teman maupun sesama kerabat. Hubungan persepsi dan keputusan. Persepsi yang terbentuk memengaruhi apa yang dianggap masalah dan bagaimana mencari solusinya. Yang dimana jika persepsi awal keliru, maka seluruh proses pengambilan keputusan akan bergerak ke arah yang salah. Jadi sebaik mungkin informasi harus disampaikan secara benar dan sesuai agar keputusan tidak salah arah. Pengambilan keputusan individu di sini ada tiga, yaitu rasional, rasionalitas terbatas, dan intuisi. Bias dalam pengambilan keputusan, individu sering mengalami kognitif bias seperti secara teori pengambilan keputusan ini overconfidence, according, dan confirmation bias membuat individu cenderung mencari pembenaran bukan kebenaran. Dampak persepsi terhadap organisasi, jika bias individu tidak dikontrol, dampaknya meluas ke organisasi. Jadi bisa terjadi konflik antara penilaian yang tidak akurat terhadap karyawan lainnya, evaluasi keputusan yang kurang tepat, kinerja yang semakin tidak adil, hambatan dalam inovasi dan kreativitas, yang dimana ide yang kita kasih akan ditolak, ide-ide baru semuanya ditolak berdasarkan asumsi yang lain. Artinya, persepsi yang keliru tidak hanya berdampak pada individu saja, tetapi juga sistem organisasi pada perusahaan. Kita masuk dalam analisis SWOT, yang dimana SWOT bukan hanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, melainkan secara kritis SWOT membantu organisasi menguji apakah persepsi manajemen sesuai dengan kondisi nyata atau tidak. Tanpa data yang valid dari SWOT ini, SWOT hanya akan menjadi asumsi yang dibungkus analisis. Kita masuk dalam studi kasusnya saya sendiri di sini. Saya memilih dari Peta Pelayaran Nasional Indonesia, PELNI. Yang dimana dalam kasus ini, terjadi penurunan penumpang sebesar 18% dalam 4 bulan terakhir, yang dimana persepsi awal manajemen mengarah pada faktor keamanan kapal akibat berita kecelakaan yang dimana bukan dari PELNI tersebut. Yang dimana kecelakaan tersebut bukan dari PELNI. Ini menunjukkan adanya availability bias, keputusan dipengaruhi oleh informasi yang mudah diingat, melainkan bukan yang paling relevan. Di sini permasalahannya tanpa validasi data hampir diambil keputusan untuk mengurangi rute. Yang dimana yang biasanya kita melalui rute, contohnya seperti dari Jayapura Sriwijaya Merauke, diputus rutenya menjadi cuma Jayapura Merauke Timika. Jadi ada beberapa rute yang diputuskan.
Jika keputusan ini dilakukan, dampaknya bisa memperburuk penurunan penumpang karena akar masalah sebenarnya belum teridentifikasi dengan benar. Hasil survei menunjukkan masalah bukan keamanan, tetapi jadwal tidak konsisten, minim informasi real time, akses transportasi ke pelabuhan terbatas. Ini membuktikan bahwa persepsi awal manajemen tidak berbasis data lapangan, melainkan kasus ini menegaskan bahwa persepsi yang tidak diuji dapat menghasilkan keputusan strategis. Kesimpulan kritisnya, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah fondasi awal pengambilan keputusan. Bila kognitif dapat mengaburkan objektivitas, organisasi harus menguji persepsi melalui data empiris sebelum mengambil keputusan strategis. Dengan kata lain, manajemen yang efektif bukan hanya cepat mengambil keputusan, tetapi mampu mengelola persepsi secara rasional dan berbasis bukti. Jadi, kualitas keputusan dalam organisasi sangat penting dipengaruhi oleh bagaimana individu mempersepsikan situasi. Oleh karena itu, memahami proses persepsi dan bias menjadi penting agar keputusan yang diambil lebih efektif dan objektif. Presentasinya saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.